Baik, adik-adik semuanya, di sesi terakhir di mata kuliah kita, di mata kuliah Hukum Zakat Wakaf ini, kita akan berbicara tentang satu tema yang sangat menarik, yaitu tentang tentang satu materi yang sangat menarik bagi saya, yaitu tentang ketentuan atau wakaf tanah dan ketentuan agraria di Indonesia. Jadi wakaf tanah dan ketentuan agraria di Indonesia. Nah, kok apa kaitannya Pak Hendra antara wakaf dengan ketentuan agraria? Iya, karena wakaf kita bentuknya lebih banyak dalam bentuk tanah, maka tanah itu pada dasarnya di Indonesia sudah diatur sejak tahun 1960-an, yaitu tentang agraria ya. Jadi ini menjadi sangat menarik. Nah, adik-adik bisa perhatikan misalnya, kita akan perhatikan di sini misalnya. Nah, di sini kita bisa lihat misalnya bahwa peraturan di sini adalah undang-undang ya, undang-undang sebentar. Nah, undang-undang UUPA. Ada pernah saya jelaskan ini ya tentang undang-undang UPA, undang-undang pokok agraria. Nah, pada tahun Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 di situ mengatakan mengakomodasi pasal mengenai wakaf sebatas tanah, dilanjutkan pengaturan dalam bentuk peraturan pemerintah PP nomor 28 tahun 77 tentang perwakaman tanah milik. Nah, di pasal 49 di Undang-Undang UPA ini dikatakan bahwa di situ mengatur bahwa untuk kebutuhan peribadatan dan kegiatan peribadatan keagamaan lainnya dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan hak pakai. Nah, perwakaman tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Itu menjadi menarik bahwa wakaf di Indonesia itu pada dasarnya dilindungi oleh negara. Jadi kalau ada tanah wakaf dijual lalu kemudian diselewengkan, berarti itu melanggar undang-undang ini ya. Jadi Masya Allah luar biasa. Lalu kemudian di bagian 11-nya hak-hak untuk keperluan suci dan sosial pasal 49. Yang pertama, hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi badan-badan tersebut dijamin ya, dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usaha dalam bidang keagamaan dan sosial. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 14, dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai. Jadi kan banyak sekali tuh yang namanya hak pakai kan. Lalu kemudian perwakaman tanah milik itu dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, setelah UUPA ini, maka lahirlah namanya peraturan pemerintah nomor 28 tahun 77 tentang wakaf tanah. Nah, ini menjadi menarik. Ini penjelasan lebih lanjutnya. Nah, tadi adik-adik juga bertanya, apa kaitannya wakaf tanah dengan pajak, Pak Hendra? Nah, kita sudah tahu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Pasal 3 Ayat 1, tanah yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan. Jadi tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan, ya tanah-tanah wakaf ini. Nah, tapi kenapa kemudian wakaf kena pajak? Karena tanah wakaf tidak dikenai pajak jika tanah wakaf tersebut belum memiliki sertifikat tanah wakaf. Nah, ini menjadi penting sekali. Data misalnya dari Siwak itu menunjukkan tadi, yang seperti Pak Indra tampilkan tadi, hampir 30% ya, tanah wakaf 30% lebih tanah-tanah wakaf kita belum punya sertifikasi tanah wakaf. Nah, jadi ini Masya Allah luar biasa. Padahal sertifikasi tanah wakaf itu merupakan kekuatan ya, pengalihan dari hak tanah milik menjadi tanah wakaf ya. Lalu kemudian tanah wakaf yang digunakan untuk kegiatan usaha, wakaf produktif, hanya kegiatan usahanya saja dikenai pajak. Adapun tanahnya tidak dikenai pajak jika sudah bersertifikat wakaf. Nah, oleh karena itu penting banget nih bikin sertifikat tanah wakaf. Nah, kemana kita bikinnya? Ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Ada di sekalian rahimallah. Lalu kemudian yang menarik, undang-undang tadi, ya, lalu kemudian diperbaiki menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 85 tadi. Objek pajak yang tidak dikenai pajak bumi dan bangunan adalah objek pajak satu, digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, digunakan untuk kuburan, ya, peninggalan purbakala atau yang sejenisnya dengan itu. Nah, merupakan hutan lindung, ya, hutan suaka dan berbagai macamnya hutan wisata. Nah, ini Masya Allah di Bogor itu ada sekarang anak-anak muda yang menggerakkan namanya hutan wakaf, ya.
Nah, saya pikir adik-adik juga bisa nanti punya mimpi kalau adik-adik tinggal di daerah, di kampung ya. Nah, bikinlah hutan wakaf di mana masyarakat dapat oksigennya, lah kemudian bisa menjadi hutan wisata ya. Jadi Masya Allah, tapi kemudian wakaf. Nah, itu bagi saya menarik anak-anak generasi milenial hari ini. Kalau pulang ke kampung, pulang ke daerah, banyak bisa dikerjakan melalui wakaf ini. Lalu kemudian digunakan untuk perwakilan diplomatik dan berbagai macamnya. Nah, saya pikir itu adik-adik sekalian. Jadi, Masya Allah luar biasa. Nah, kalau kemudian kita tahu juga bahwa ada namanya, adik-adik sekalian, yang kita kenal dengan peraturan kepala BPN RI ya nomor 1 tahun 2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan. Nah, ditetapkan syaratnya pendaftaran tanah wakaf. Pertama, bagaimana caranya ya untuk pendaftaran tanah wakaf melalui BPN ini? Pertama, formulir permohonan atau kuasa atas materai. Lalu kemudian surat kuasa ya apabila dikuasai orang lain. Lalu kemudian fotokopi identitas pemohon atau nazir. Lalu kemudian bukti atas hak atau garapan, akta ikrar wakaf, ya. Lalu kemudian fotokopi SPPT PBB tahun berjalan, lalu melaporkan bukti SPPP atau PPH sesuai ketentuan. Jadi gampang banget kan? Apa yang dibutuhkan tadi cuman surat kuasa tadi kan? Apabila itu dikuasai orang lain, lalu fotokopi identitas, lalu kemudian bukti akta ikrar wakaf dan berbagai macamnya. Nah, tapi kenapa kemudian nggak mau buat? Saya sering teman-teman saya di Kementerian Agama misalnya, kenapa saya bilang kok sertifikat tanah wakaf sulit banget? Ya karena memang butuh biaya kan. Nggak mungkin dan teman-teman BPN mau ngukurin tanah wakaf dari ujung ke ujung kemudian gratis kan nggak ada kan kira-kira. Nah jadi butuh dana kan. Emang mau kira-kira diukur tuh ada 1 hektar berapa tanah wakafnya untuk bisa lahir sertifikat itu kan butuh biaya. Tapi sekarang negara melalui APBN itu ada anggarannya deh dibantu itu. Tergantung sekarang komunikatif lah. Umpama ada di kampung punya tanah wakaf yang belum punya sertifikat, saya pikir bisa mengajukannya kepada Kementerian Agama ya, karena ada anggarannya berapa juta saya ada. Ya, saya terakhir ngisi acara di Kementerian Agama itu diceritakan teman-teman di sana. Nah, saya pikir itu ya. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa wakaf itu ada kaitannya dengan agraria, dengan Kementerian Agraria, dengan BPN dan berbagai macamnya, karena memang urusan tanah ini adalah urusannya bagian BPN Badan Pertanahan Nasional dan peraturan yang menguatkan itu adalah Undang-Undang Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok-pokok agraria, Undang-Undang Pokok Agraria. Saya pikir itu ada sekalian. Mudah-mudahan wakaf kita tidak hanya omongan aja ada wakaf, tapi kemudian harus punya kekuatan otentik. Salah satu kekuatan otentiknya itu adalah dibuktikan dengan adanya apa, Dek? Dengan apa? Sertifikat wakaf. Sertifikat tanah wakaf, ya, sertifikat tanah wakaf. Nah, oke, silakan Pak. Baik, ada